Satu kata Nabi, yang hancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Carita salah. Itu. Yang di belakang ini. Pergi pengajian, cerita gitu. Sambil nunggu ustaz, carita semua orang na lewat na lihat na komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang na lihat-lihatin. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang tapi matanya apa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Ayo, semua orang mau urus. Biar ustaz juga ngecela, ustaz juga dia maki-maki. Apa itu ustaz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan malah kau panggil itu ustaz. Itu je bajunya kemarin waktu na di TV One. Urusanku, khusus Aiko. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada? Motor lolos. Hati-hati. Dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas. Cocok nih. Pilkades. Hati-hati. Banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong. Kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo. Bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang buku maki-maki di medsos. Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampungku bilang songe. Apa pi? Apa pi? Hah? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang kubilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut gibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Taubate na andre dagingna pak, na andre jukupna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang, Yanu selingkuh dedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok yang kau coba-coba. Apalagi pun malak kau dibenenu. Gimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang remote tidak bisa mau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat maki, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari bilang orang, berarti ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip.
Ibu Haji, yanu selingkuh bedek, maka orang yang baik imannya dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalik. Jangan kau cerita dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya. Tapi yang banyak kulihat, yanu bedek, iyo, begitu memang itu nah, enggak tahu, suka sekali codo. Ini. Mana teh urusan nana urus toge. Kalau suka ki codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi lihat beda itu toge. Ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada. Gado-gado ada, pecel, tahu isi selalu ada. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja, calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batil. Yang baik itu apa misimu? Apa yang kau melakukan? Jangan cerita yanu begini, yanu begini, yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita. Jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih? Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya. Kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, pesina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kau mau yang ungkap? Nah, di al-istighalu bi uyubil khalqi, suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang, Pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai. Dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge, ko kaya pala macurita salah tawe. WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya, kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale nama Zuki. Hati-hati. Jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya. Malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri.
Dua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Apalagi? Qillatul haya, kurang siri, kurang rasa malu. Kata Nabi, orang yang bertakwa itu pakaiannya rasa malu. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra sa'duna fi. Tujuan orang puasa adalah takwa. Sementara takwa itu, kata Nabi, pakaiannya orang takwa itu adalah rasa malu. Ya, kau angkat maka dari takwa. Dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi makura siri, kurang malu, maka sesungguhnya takwanya hanya bohong. Coba lihat rasa malu sekarang, Pak. Rasa malu. Jadi pejabat sudah tidak malu korupsi. Jadi polisi sudah tidak malu minta uang anak SMA. Bukan di sini, bukan. Ada pernah kuliah, Pak? Ada pernah kuliah? Kasar. Dikejar, ini anak sekolah, buru-buru mau ujian. Wah, dikejar sama polisi lalu lintas. Dapat. Langsung tarik itu kunci. Ini salah ini, masa langsung tarik kunci? Sudah itu, kamu melanggar. Kau tidak lihat itu rambu-rambu. Saya lihat itu, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Bukan di sini ya, bukan di utara, bukan. Polisi India. Langsung dia bilang, ini pengadilan 250.000. Dah ada uangku, Pak. Turdame maki, Pak Di. Kurang ajaran yang SMA, minta turdame. Turdame maki. Berapa di situ? 50 juanku, Pak. Mari itu 50. Apa saya, Pak? Ambil maku 10.000, mari 40. Apa itu anak sekolah na warna je bapak na curi? Masa mau lagi ambil uang anak sekolah, Pak? Ini polisi India. Kalau polisinya lu utara, apa nak bilang? Mana nomor teleponnya bapakmu? Mari. Ini, Pak. Pak, perkenalkan, saya polisi lalu lintas di lampu merah. Mas hamba, nama Dasat Latif. Ini bapak ini tidak menyayangi anaknya. Ini bapak ini sudah tidak sayang sama anaknya. Anaknya masih kecil begini, tidak punya SIM, tidak pakai helm, pergi naik motor. Bagaimana kalau bapak ditabrak anaknya? Bapak akan mati anaknya. Kalau bapak sayang sama anaknya, datang ke kantor, ketemu sama saya. Bawa itu, ambil sendiri motor dan anaknya dalam penjara. Kasih tangi dulu tak 2 jam biar dia tobat. Jangan minta warna, bos. Nah, itu, Pak. Sekarang orang tidak malu. Tidak malu korupsi. Umar bin Khattab sudah jelaskan. Suatu ketika Umar bin Khattab, dia tiba-tiba kedatangan tamu. Datang tamunya. Umar waktu itu presiden. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Masuki. Ya Amirul Mukminin. Tunggu dulu. Kata Umar, kau datang ini mau ketemu saya sebagai Umar pribadi atau presiden? Nah, bilang urusan pribadi ji ya Amirul Mukminin. Baiklah, duduk kau. Umar langsung kasih mati lampu. Mati lampu Pak Janangan. Nah, bilang tamunya, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap ini. Dia bilang begini, tadi saya pakai lampu itu minyak negara. Saya pakai lampu karena saya lagi tulis uang ini kas negara. Saya lagi bekerja dinas kayak ini. Tadi, sekarang kau cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak uang negara. Mati. Coba. Contoh-contoh ini kepala dinas. Lihat. Contoh-contoh Pak Camat. Jangan pakai itu pelat merah pergi bawa undangan lah kurang siri. Malu dong. Sudah digaji sama negara, sudah dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinnya,
dikasih pengamanan Satpol PP, ngurus negara tidak tahu. Malu dong. Sudah sekolah tinggi-tinggi, masa ngurus KTP-nya masyarakat lama? Ini namanya punya rasa malu. Malu dong mau calon kepala desa kalau tidak tahu mengurus rakyat. Motongin jadi kepala desa baru geleng-geleng. Malu dong. Ayo cewek, malu dong keluar kelihatan pahamu. Mari jangan kau siksa kasihan. Pamer-pamer pahamu kita kau siksa. Terutama itu kodong polisi yang di pinggir jalan. Wah, paling banyak penderitaan matanya itu kasih. Lewat mi cewek kelihatan pahanya, kelihatan kalepakna, dilihat semua. Pasti dilihat ke barang bagus. Maka mari kerjasama. Anak darah, taruh-taruh siri alemu. Orang tua dulu kita bilang kode gagas sirimu, indra ku siri kolalangnya. Sekarang perempuan kadang-kala saya bingung. Lebih mahal paha ayam di kampung daripada paha cewek. Coba lihat orang dulu pak. Kalau ada cewek lewat apa nak bilang orang tua tak? Ni gana ya romaku. Turun matan resirila de mana de gaga pita gagana. Lipa yase lipa yawa. Biru. Sekarang lewat cewek apa namanya? La ilaha illallah. Laku rasiri. Hei cewek. Ku kasih tahu ke rahasia laki-laki ni ya. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang pengajian. Itu laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya pakaiannya sopan, laki-laki tidak macam-macam. Tanya ini kepada polisi. Biasanya pemerkosaan terjadi gara-gara apa? Niat dan kesempatan. Waspadalah. Tanya itu polisi. Tadinya orang tidak mau macam-macam, tapi karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ceweknya pakaian lebih hina daripada. Coba kalau dia pakai jilbab lewat itu cewek. Lewat cewek, dia pakai jilbab, mata resiri, malu, jalannya saja sopan, jalannya santun, jalannya melebih. Laki-laki tidak akan ganggu. Paling pun kalau diganggu paling dia bilang, Assalamualaikum. Bau surga dek. Paling itu. Tapi kalau lewat cewek kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya. Lewat, nah bilang cowok, cewek jungkir balik dong. Kalau cewek masih bagus ji. Datang orang tua kuliah. Dede. Tua kajili-jili. Momi 50 umurnya masih tongi pakai sama anak SMA. Ini jabe. Saya tanya ibu, kenapa kita pakai begitu? Nah Momi ada cucu tak? Apa nak bilang? Momi dia apa tas waktu tak dulu gadis tahun 70 tidak ada baju begini. Baru ada pakai, baru Tommy ada wan tak beli. Gantolle. Tahu gantolle? Gabungan tua-tua lale. Ayo, tanamkan rasa malu. Pengurus masjid, malu dong. Sudah dikasih SK, tidak pernah datang berjamaah di masjid. Berapa pengurus masjid? 150. Tapi yang datang berjamaah kadang cuma 20. Malu dong jadi pengurus masjid tidak datang berjamaah di masjid. Kenapa jadi biasa orang malas pergi berjamaah di masjid? Salah satu juga sebabnya manajemen masjid tidak bagus. Suka simpan saldo. Saldo kas 150 juta. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Kok apa simpan uangnya orang 150 juta? Belanjakan supaya jalan amalnya orang. Masih baik kalau kencing, kalau itu air besar. Saya pernah pak, pulang kampung, singgah saya di masjid, cantik dari depan. Begitu saya masuk toilet, saya kira ada air. Enaklah saya. Sekalinya sudah, tidak ada air. Tidak ada air. Saya sama tuh pak. Kalau kencing di kandat saja selesai. Kalau ini yang kuning-kuning, terpaksa saya begini keluar. Malu dong. Ya.
Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tanamkan rasa malu. Bu ibu malu dong, sudah dikasih uang naik tinggi-tinggi, malas ngurus suami. Ada begitu? Ada? Tidak mau suaminya jalan sana sini, baru dia di rumah rantasa, makutu, malas mandi, daster 3 hari saja nak pakai terus, tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Pulang suami dia bilang la ilaha illallah. Kasihan, setengah mati ku carikan kau uang, belikan kau baju nasangin daster saja nu pakai. Kasih baik-baik saya itu ya, kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya mu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Bagaimana suami kita tidak stres? Di kantor dimarahi sama komandan. Hah? Di jalan kempes ban mobil, mendorong setengah jam. Sampai di rumah istri la ilaha illallah, mak bau kalepakna, ndak sikat gigi, di depan televisi pegang remote, kacang saya. Nangka kaki nama nonton di atas kursi, naik kakinya, baru nangka kalepakna, baru menguap. Malu dong jadi istri seperti itu. Ya, kalau kita merasa beriman kepada Allah, mau memelihara amal, tanamkan rasa malu. Malu dong jadi anggota DPR nyebar janji bohong. Anak anggota DPR, maka ibu kalau sudah dibohongi jangan pilih lagi. Nah, kasih kisah betul ibu, jangan pilih bu. Bisa, jangan pilih. Bisa. Dikasih 200.000 goyang. Saya biasa heran. Gajinya sudah dikasih mahal-mahal, dikasih kendaraan dinas. Masa ada kasusnya masyarakat tidak bisa kita bantu? Malu dong. Ya. Tanamkan rasa malu. Ya. Kode gaga sirita pak. Nggak itu. Kita lebih hina dari binatang kalau kita tidak punya rasa malu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Yang ketiga, satu kita ulang tadi supaya kita tidak lupa. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang dan lupa kejelekan dirinya. Gosip, fitnah, ghibah. Yang kedua, qillatul haya, kurang rasa malu. Dan yang ketiga, kaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana ciri-cirinya ini Ustaz? Selesai dengar ceramah, Pak Boy, Pak Kapolres, Jamaki lagi panggil itu Ustaz Dasar. Bagus ceramahnya. Tidak baik ceramahnya itu Pak. Bagus, orang senang semua. Jangan lagi panggil Pak. Masa enam bahas saya terus nak kena. Itu kador itu. Ya? Ada juga itu di kantor misalnya, dinasehati, dikasih tahu, apa dia bilang? Iko, siapa kamu? Saya lebih dulu makan garam dari kamu. Apa hubungannya garam dengan kebenaran? Banyak tuh ceritamu nak kuliah itu di sunnah dulu. Tidak ada hubungannya. Karasati tidak mempan nasihat. Dinasehati, didakwai, apa dia bilang? Tantenton janji jong tangi tamu tangi taku jame jamamu jame jamaku wita topi na witai wita to tu la cilaka. Hati-hati, ini orang keras hati ini Pak. Semestinya orang yang baik hatinya menurut Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya, tidak keras hati, selesai dengar dakwah bertambah imannya menjadi lebih bagus. Ayo, ini yang banyak itu gengsi dong. Masa saya mau nasihati, siapa dia?
Saya ini puang, pegawai, kaya. Siapa kamu mau nasihati saya? Kaswatul qalbi, keras hati. Mana lagi orang keras hati? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ini banyak ustadz ini yang begini, yang baru belajar agama. Banyak ini sekarang ustadz suka kasih salah-salah orang. Taksiyah bid'ah, masuk neraka. Akhirnya apa pak? Ada orang meninggal kodon, tidak ada yang mau datang lihat ki. Meninggal orang, tidak ada yang mengaji di situ. Semua hanya cerita-cerita. Karena bilang apa? Bid'ah itu mengaji. Orang meninggal tidak ada gunanya, tidak sampai. Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Doa bersama selesai sholat bid'ah. Masa gara-gara bid'ah? Kan mereka berpikir apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Coba lihat, bayangkan pak, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, tidak mau berdoa, tidak menghargai orang samping kiri kanan. Sombong itu namanya bos. Ada yang begitu, assalamualaikum, salam, langsung berdiri, nah potong orang. Itu lebih tidak bagus daripada jabat tangan. Kalau kau mau tidak mau di belakang, kau jangan kau potong orang yang lagi sholat, yang lagi mau berdoa. Ini gara-gara ini, akhirnya apa? Tidak tahu itu kiri kanan. Akhlak apa itu? Tidak tahu balik kiri kanan, senyum kayak sama orang. Assalamualaikum, tabi di saya ke belakang dulu. Ini assalamualaikum, salam, langsung berdiri. Coba kita orang di kampung dikasih begitu, pasti orang bilang, matam foto borok, belum apa nu tahu borok. Ada yang begitu pak. Doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Kalau dalilnya, alasannya, argumentasinya tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengubahkan persatuan dan persatuan. Mari. Yang kau pakai mic kan tidak ada pada zaman Nabi. Ini sekarang ini pak baru belajar agama 6 bulan. Nah kasih salah orang yang belajar agama 30 tahun.